What's up mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bil. Jadi kita kembali lagi di episode yang pasti sudah kalian tunggu-tunggu semua. Apalagi kalau bukan I Will Talk, dimana kita mengundang orang-orang hebat di sini yang akan nge-share banyak ilmu ke kita. Jadi hari ini aku juga excited banget karena ini sebenarnya tidak pernah terbayangkan, tidak pernah ada dalam plan aku sebelumnya. Tapi masya Allah kalau Allah udah takdirkan ya, apapun bisa terjadi. Nah masya Allah hari ini kita sudah bersama Bapak Profesor Muhammad Nadratus Zaman Husain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, I Will Meet, beliau ini adalah seorang pimpinan bidang teknologi dan informasi Basnas. Nah jadi kalau Basnas berarti ya hari ini kita bakalan ngomongin banyak tentang Basnas. Kita akan mencari tahu apa itu Basnas, walaupun mungkin ya Pak izin ini teman-teman yang di sini kebanyakan mungkin ya seperantarannya Jihan yang masih anak-anak muda Gen Z, tapi kan Basnas ini juga menjadi salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, bahkan ada di rukun Islam. Makanya gimana kita mengetahui Basnas biar kita punya ilmu tentang itu Pak. Nah kita sudah bersama Pak Profesor, atau mungkin bisa saya panggil Pak Kiai ini Pak. Boleh, boleh. Karena tadi baru dapat info juga bahwa ternyata punya kampus ya Pak, Institut Ilmu Al-Quran. Masya Allah, itu luar biasa banget. Aku sudah sempat lihat tadi, jadi mungkin kita bisa panggil nih Pak Kiai biar lebih lebih akrab dan lain sebagainya. Oke, Pak, sebelumnya mungkin sebelum bahas lebih lanjut, mungkin kita bisa bincang-bincang ringan dulu. Ini ada apa nih Pak ke Manado, ke Sulawesi Utara, dalam rangka apa sih sebenarnya? Yang pertama, saya kemarin membuka penyegaran, semacam pelatihan penguatan kompetensi dari pimpinan Basnas sesulut. Wah. Baik itu pimpinan Basnas provinsi, kabupaten dan kota. Kenapa perlu ada penyegaran? Karena Basnas ini adalah lembaga pemerintahan non struktural, tapi gerakannya bukan seperti birokrat. Dia harus melakukan kegiatan yang disebut dengan gerakan-gerakan zakat. Jadi kalau kita sebut gerakan ini harakah, yaitu menggerakkan masyarakat untuk berzakat dan menyalurkan dana zakat dan memberdayakan dana zakat itu untuk para mustahik. Jadi tugas mulia dari Basnas ini disebut para amilin dan amilat, ada di surat At-Taubah ayat 60. Jadi amil-amilat dalam bidang zakat ini itu disebut oleh Allah dalam Quran, ini merupakan profesi. Makanya di Jakarta ada lembaga sertifikasi profesi untuk zakat. Sertifikasi profesi. Sehingga mendapat status sebagai amilin dan amilat. Nah, oleh karena itulah kita harus berbangga bahwa Allah memberikan tanggung jawab amanah sebagai amilin atau amilat, dan itu jangan satu profesi. Jadi Allah memberikan, dunia ini memberikan juga. Jadi dua-duanya ketemu. Gitu ya. Luar biasa ya bahwa ternyata amil tadi adalah profesi yang bahkan bukan sekedar profesi kita di dunia, dan spesialnya itu juga langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia ya Pak. Sangat mulia. Sangat mulia. Nah berarti sudah dari kemarin ya Pak? Dari kemarin. Hari ini saya ke Minahasa. Ke Minahasa, oke. Untuk melakukan verifikasi faktual kepada calon-calon pimpinan Basnas di Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu kami berharap pimpinan Basnas itu adalah orang-orang profesional. Kita memang membutuhkan ulama, tapi tidak semuanya ulama. Kita membutuhkan ahli keuangan, ahli komunikasi. Ya, kenapa? Ini perlu dikomunikasikan, ya, dipromosikan, disosialisasikan tentang gerakan zakat melalui Basnas ini. Nah, oleh karena itu kita ingin pimpinan Basnas di setiap kabupaten kota maupun provinsi, dia tidak hanya para ulama, tapi dia juga kaum profesional yang punya banyak bidang, yang bisa membawa Basnas ini dapat mengumpulkan dana zakat yang banyak dan menyalurkan juga dengan dana yang banyak, terutama untuk fakir miskin
untuk para mahasiswa-mahasiswi yang bersekolah sampai ke perguruan tinggi yang kita bilang adalah asnaf fisabilillah, juga membantu kalau terjadi bencana, juga membantu kalau rumahnya tidak layak huni kita perbaiki. Lalu kita juga membuat yang namanya Rumah Sehat Basnas. Maka saya minta ada yang mengusulkan untuk meminta kepada Basnas Pusat untuk dibangunkan rumah sehat. Syaratnya satu, ada tanah. Mudah-mudahan di Wulang Mongondo nanti mereka akan mengusulkan dengan memiliki tanah dulu. Oke, jadi rumah sehat itu diusulkan dari Basnas masing-masing ya, iya, wilayah. Oke, nah menarik tadi Pak, Bapak juga sudah sempat mention ada kalau di Jakarta kata Bapak tadi ada sertifikasi profesi di mana dengan itu nanti orang-orang bisa benar-benar tersertifikasi gitu loh. Iya. Nah, apakah itu cuma berlaku di Jakarta, Pak? Bagaimana dengan Basnas-Basnas daerah? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, cuman datangnya harus ke Jakarta, tapi bisa juga asesornya itu datang ke daerah. Kalau banyak di daerah dia bisa datang. Ya. Jadi itu sebenarnya ternyata bukan cuma berlaku di Jakarta, tapi ya, jadi dipastikan seluruh amil yang ada di Indonesia itu insya Allah terverifikasi dari verifikasi. Karena LSP itu mengeluarkan sertifikat itu diakui oleh negara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan itu pengakuannya untuk se-Asia. Jadi kalau kita punya sertifikat profesi itu se-Asia itu diakui. Oke, luar biasa. Nah Pak, tadi mengambil lagi bahwa tadi Bapak bilang bahwa yang dibutuhkan sebagai pemimpin Basnas itu bukan cuma para ulama, tapi orang-orang yang ahli pada bidangnya. Dan ada kata yang menarik tadi bahwa ini harus diinformasikan, makanya harus ada yang ahli untuk komunikasi dan lain sebagainya. Nah Pak, Jihan sendiri sekarang pernah melihat apalagi di daerah Sulawesi Utara sendiri, di Minahasa apalagi Jihan tinggalnya di sana, dan itu minoritas, kita sebagai minoritas kadang Jihan melihat ada fenomena di mana zakat ini, bukan zakat tapi Basnas ini itu kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat, karena kadang mereka tidak lewat badan amil zakat yang telah disediakan oleh pemerintahan, tapi justru kadang langsung mengalirkan sendiri gitu loh Pak. Nah, kata Bapak tadi informasi, nah, jadi bagaimana agar informasi ini bisa sampai ke masyarakat bahwa sebenarnya Basnas, Badan Amil Zakat yang telah didirikan oleh pemerintah ini adalah sesuatu yang harus dilihat oleh masyarakat dan digunakan sebaik-baiknya ketika masa zakat dan lain sebagainya. Gimana itu Pak? Baik, ada ungkapan small is beautiful. Small is beautiful. Jadi kalau minoritas kecil, itulah mudah dikelolanya sebenarnya. Bisa komunikasi face to face, bisa komunikasi melalui media. Seharusnya kalau itu dilakukan dengan baik, tentu para muzaki, orang-orang yang kaya, orang-orang agnia, itu dia bisa membayar zakat dengan Basnas. Hanya saja yang jadi masalah, apakah mereka trust, percaya atau tidak. Trust ini kalau orang bisnis bilang no trust no business. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, tidak bisa, tidak bisnis. Nah, itu juga dengan Basnas. Jadi dia percaya nggak dengan. Nah, untuk percaya itu dia harus pandai mengemas program dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat secara intensif dan memberikan keyakinan bahwa dia dapat melakukan dengan baik dan benar. Ini kata-kata baik dan benar, ya. Dia harus baik dan benar. Harus sesuai dengan apa yang disebut di Basnas aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat ini sebenarnya ingin membayar zakat ke Basnas, tetapi Basnas belum menjadi pilihan utama. Karena apa? Karena di beberapa daerah masih rendahnya kepercayaan masyarakat, dan masyarakat masih senang membayar zakat langsung. Nah, ini sebenarnya dengan adanya amil, menurut beberapa ulama sebenarnya tidak sah. Harusnya melalui amil, karena memang amil itu ditunjuk oleh Allah untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus mengajarkan kepada masyarakat jangan dia gagal paham bahwa fungsi amil ini memang sudah diperintahkan untuk mengambil. Nah, lalu kalau ingin memberikan kepada orang tertentu, boleh, itu namanya zakat muqayyad. Jadi saya misalnya sudah terbiasa dengan tetangga-tetangga saya di
saya tinggal di Bogor. Saya kasih duit ke Basnas, lalu saya minta Basnas memberikannya kepada orang-orang ya, ke request ke siapa. Okay. Nah, ini juga harus kita pikirkan kepada orang-orang yang suka memberikan orang tertentu. Kalau tidak melalui Basnas, orang itu bisa double. Doublenya gimana tuh, Pak? Dari si A, dari si B ngasihnya ke orang yang sama. Oh, karena jadi tidak merata. Tidak catatan, akibatnya tidak merata. Oke. Jadi orang yang jauh dari kota nggak dapat apa-apa. Apalagi daerah 3T. 3T tertinggal. Tertinggal, terdalam ya. Nah, itu belakang itu nggak akan dapat. Nah, dengan adanya Basnas kita bisa atur. Nah, jadi manajemennya bisa diatur, pendistribusiannya. Kalau tidak, ya sekarang itu orang bisa jadi KKU, kiri kanan oke. Dikasih si A, dikasih B, dia tampung. Gitu ya. Nah, akibatnya ada orang yang tidak dapat. Oh ya. Nah, ini makanya perlu ada lembaga seperti itu. Jadi Allah sudah atur itu. Ya. Tapi orang nggak mau ikut aturan Allah. Ya, masih pikiran dia sendiri. Nah, itu kenapa? Karena dulu belum ada Basnas. Memang sejak zaman Belanda belum ada. Sampai Orde Baru pun belum di akhir baru ada. Jadi baru tahun 1999 baru ada undang-undangnya tentang Basnas ini. Lalu direvisi, diperbaiki tahun 2011. Jadi maksud saya, dulu tuh memang pemerintah tidak ikut campur. Karena tidak ada Basnas, orang ngasih langsung. Ya karena nggak ada lembaganya. Sekarang sudah ada lembaganya sesuai dengan perintah Allah. Harusnya kasih ke Basnas. Tapi membuat pengertian ini perlu waktu. Karena orang sudah terbiasa dengan cara dia. Nah, ini yang kita perlu yang namanya komunikasi intensif, ya, dialogis, dan masuk akal mereka. Dan Basnas harus berikan kepercayaan dengan membuat laporan apa yang sudah dikerjakan. Nah, makanya penting sekali Basnas itu transparan, akuntabel, laporannya bisa dibaca. Nah, orang komunikasi harus bisa menyebarluaskan laporan itu, di spread out, ya, diperluas. Tidak hanya di koran, di setiap masjid, ya, di setiap orang berkumpul, harus ada laporan Basnas itu. Bahkan sekarang kan ada media sosial ya Pak? Iya, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Jadi orang tahu ini ada laporannya. Sehingga kepercayaan itu meningkat, sehingga orang mengatakan kalau saya memberikan dana zakat melalui Basnas pasti sampainya. Nah, itu kan. Itu yang saat ini mungkin masih kurang tersebar di masyarakat. Dan tadi kita dapat poin penting ya teman-teman, bahwa itulah indahnya Islam, bagaimana Allah mengatur semua itu sampai akhirnya Allah tuh ngerti banget. Mungkin kalau tanpa amil zakat ini ada yang mengurusnya, mungkin zakat ini nggak bakalan merata. Dan karena Allah tahu itu, maka bahkan Allah sampai sebutkan amil ini sebagai satu profesi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan makanya seharusnya kita harus percaya itu. Dan tadi kan Bapak sempat sebutkan program-program yang baik juga benar. Nah, Bapak kan sebagai apalagi Bapak kan di Basnas Pusat nih Pak. Bapak mungkin ada nggak sih Pak contoh tentang program baik dan benar yang sudah dilakukan atau yang sudah ada dilakukan oleh Basnas-Basnas di beberapa daerah mungkin, agar nantinya itu bisa menjadi contoh untuk Basnas-Basnas wilayah lain yang belum melakukan itu. Program seperti apa yang sebenarnya baik dan benar itu Pak? Misalnya adalah kita memberikan beasiswa kepada keluarga mahasiswa yang keluarganya korban COVID, bapak ibunya meninggal. Tentu kita tahu dia berduka, tapi dia juga gelap. Ini mau bayar uang kuliah dari mana? Basnas turun. Nah, ya kan membantunya. Dan itu banyak sekali kita bantu. Kan kita sudah kerjasama dengan 114 universitas untuk membantu itu. Nah, yang kedua, kita juga melakukan apa yang namanya program mustahik menjadi muzaki. Mustahik menjadi muzaki. Dia dulunya itu menerima zakat, tapi bagaimana jadi pembayar zakat nantinya. Kita buka kegiatan membuat gerobak, jual ayam kayak Kentucky Fried Chicken. Kita buat toko-toko. Ya, banyak lagi. Kita juga buat Z Auto. Dia kita latih montir, kita kasih alat-alat untuk jadi bengkel. Banyak sekali. Biar jadi produser yang menghasilkan ya. Menghasilkan, nanti dia bisa membayar. Nah, hal-hal seperti itu memang perlu ada pendampingan. Jadi Basnas itu tidak boleh menjadi sinterklas seperti bagi-bagi uang. Tapi kalau orang itu fakir, dia butuh makan dulu, maka kita berikan dulu. Tapi kalau sudah jadi miskin, dia harus dikasih kail.
harus dikasih modal, dikasih keterampilan. Nah, ini tugas Basnas seperti itu. Oleh karena itu Basnas ini juga menghidupkan gerakan welfare state, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Ya, karena di luar negeri pemerintah itu kalau sudah orang miskin dikasih uang setiap bulan dari dana pajak. Nah, kalau kita seperti itu habis uang pajak kita. Ya. Nah, jadi Basnas yang bantu. Basnas. Ya. Jadi ternyata mungkin kalau selama ini kita dengar badan amil zakat, kita mungkin ada yang berpikir bahwa zakat ya cuma ketika masa zakat itu, ketika lebaran, maka Basnas ini berperan. Ternyata tidak ya Pak. Tidak. Ternyata justru peran yang diambil oleh Basnas lebih besar dari itu, dari bagaimana mereka peduli terhadap pendidikan anak-anak Indonesia, juga berbagai kegiatan sosial lainnya. Ya, seperti contohnya kita punya Basnas tanggap bencana. Tanggap bencana. Kalau ada orang kebakaran di kota, ada gempa bumi, ada karena gunung meletus dan lain-lain, kita yang pertama datang karena kita mencarikan dananya cepat, langsung berangkat. Kalau pemerintah dia harus atur ada prosedur. Banyak ya prosedurnya. Nah, yang tahap pertama Pak, buka lu dapur umum. Apa Pak? Dapur umum. Oh, dapur umum ya. Siapkan makanan, korban-korban dikasih makan dulu. Turunkan dokter. Dokter bantu yang ada yang luka, ada yang sakit segala macam. Bangun musola sementara, ya kan? Ya. Lalu bangunlah untuk anak-anak special shelter. Kalau dia lama, bangun juga sekolah sementara. Itu yang dilakukan oleh Basnas. Jadi itu yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, bagaimana kita dalam keadaan musibah yang rumahnya hancur, yang segala macam, kalau nggak ada yang uluran tangan itu rasanya sedihnya luar biasa. Iya. Nah, inilah fungsinya Basnas ya, salah satunya tadi. Menolong tadi itu. Jadi Basnas ini sebenarnya menonjolkan kemanusiaan, gerakan kemanusiaan. Tapi orang lain menganggap ini gerakan agama. Betul memang dari Islam, tapi fungsinya adalah kemanusiaan. Kalau manusia itu maksudnya universal sifatnya. Jadi tidak, orang Basnas tidak melihat di agamanya apa. Kalau sudah membantu orang lagi musibah seperti gunung meletus, kena gempa bumi, ya manusia harus ditolong. Gitu. Jadi kita harus berpikir mulia, tidak boleh kita menjadi sempit. Nah, ya, jadi Basnas bisa melakukan itu. Dan makanya seharusnya kita jangan justru kayak blocking bahwa Basnas ini cuma satu lembaga agama ya, tapi justru ini mengangkat banyak isu kemanusiaan di dalamnya. Betul. Luar biasa. Nah Pak, dan kalau kita mungkin bisa balik lagi ke tadi tentang Bapak kan baru-baru ke Minahasa ya, ke Minahasa melakukan pengkaderan atau apa itu Pak? Seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan. Bapak juga sudah tadi sempat menyebut harapan-harapan untuk seleksi kepemimpinan ini, tapi kalau dilihat Pak dengan kepemimpinan sebelumnya, apa yang paling ingin dirubah dari itu, dan apa yang pengen ada perubahan kalau kepemimpinan kali ini harus ada sesuatu yang nggak boleh yang kayak dulu gitu loh. Jadi setiap kita orang Islam hari ini harus lebih baik hari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik pada hari ini. Maka kita menginginkan kepemimpinan yang segar. Karena orang yang sudah 5 tahun lalu tidak banyak melakukan perubahan, perlu kita tambah lagi yang segar-segar, yang muda. Karena yang muda itu cara berpikir kadang-kadang banyak melakukan terobosan. Jadi saya selalu percaya orang muda itu seperti anak, lebih pintar daripada saya. Hanya saja saya lahir duluan. Ya. Jadi itu prinsip itu yang saya pegang. Dulu kita pakai mesin ketik. Sekarang anak-anak muda sudah lebih hebat lagi dengan IT itu. Jadi lebih pintar. Keyboardnya sekarang bisa dibawa kemana-mana. Lebih pintar. Nah, oleh karena itu kita ingin sekali pemimpin itu pemimpin yang segar, yang melakukan perubahan. Jadi change, perubahan itu penting. Nah, oleh karena itu perubahan itu bisa dimulai dari mindsetnya sendiri, dari pemimpinnya, dan apa pikiran kedepannya, apa komitmennya. Nah, itu yang kita lihat, ya. Karena ini penting komitmen. Jangan sampai jadi pengurus, dia berbelok-belok ngurus yang lain. Nah, ini kita perlu komitmen. Karena ini adalah amanah. Dan ini sudah diminta oleh Allah, diperintahkan sebagai suatu profesi. Jangan mengingkari amanah.
Nah ini kebanyakan pengurus-pengurus sudah diangkat, dia berubah pikiran. Nah oleh karena itu kita cari pemimpin yang mana hatinya, mata hatinya dan pikirannya bagaimana menolong fakir miskin, punya rasa empati dan rasa simpati. Kalau tidak ada empati atau simpati pada orang miskin, dia nggak peduli dengan orang miskin. Kepedulian sama orang miskin itu harus ada. Ya, kalau nggak ada itu, ya buat apa dia mencari uang? Ya kan? Yang dia mau membahagiakan fakir miskin. Karena orang Islam itu kata Nabi adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Orang yang bisa. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau ngurus di Basnas ini, sudah ikut apa kata Nabi tadi, membahagiakan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Itulah orang bergunanya hidup. Jadi kalau mau hidup sempurna, jadilah amil. Nah, itu saran saya. Masya Allah. Jadi sebaik-baik seorang manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Ya. Nah, Pak, kita ini sudah bahas banyak tentang Basnas, sudah juga sempat disinggung tentang kepemimpinan tadi, bahwa ya penting bagi ketika kita melihat seorang pemimpin, dan saya rasa itu bukan cuma bisa menjadi point of view kita ketika melihat pemimpin Basnas, tapi juga kepada seluruh ya pemimpin yang ada, bahwa komitmen itu adalah sesuatu hal yang penting yang jangan sampai kita lewatkan ya ketika mencari kepemimpinan yang baru dan lain sebagainya. Nah luar biasa tadi, dan kebetulan ini kita ada di suatu ruangan by the way teman-teman, dan Jian lihat ada baliho Pak di situ, penguatan kompetensi pimpinan Basnas daerah. Nah itu maksudnya apa Pak? Penguatan kompetensi pimpinan, ada apa di situ? Jadi tadi saya katakan bahwa menjadi amil ini tidak hanya punya komitmen, punya hati nurani, empati, tapi harus punya pengetahuan dan skill. Pengetahuan skill inilah yang membawa kita bisa melakukan aktivitas. Tadi saya sudah katakan bagaimana teknik cara mengumpul, fundraising, bagaimana kita berkomunikasi kepada yang namanya muzaki, bagaimana pada tahap awal kita berkomunikasi, lalu bagaimana kita membujuk dia, merayu dia untuk kepentingan orang miskin. Bagaimana cara-cara itu kita bahas. Dan bagaimana juga kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana juga kita memberikan apresiasi kepada para muzaki. Karena muzaki ini, begitu dia memberikan zakat, kita harus secepat mungkin menjawab berterima kasih kepada dia. Dan kita juga secepat mungkin program yang kita kerjakan, kita laporkan kepada muzaki. Nah ini kan perlu media. Perlu ada aktivitas. Nah kita di Basnas RI ini mengembangkan IT dan digital. IT dan digital. Karena kalau tidak menggunakan IT digital kita nggak bisa cepat. Dan mungkin akan ketinggalan karena zaman sekarang faktanya memang media sosial seperti itu. Nah oleh karena itu kita buka channeling supaya orang itu mudah membayar zakat. Dia nggak perlu capek-capek melalui mobile banking, melalui kris dan lain-lain. Dia bisa membayar zakat. Tidak perlu harus ke kantor zakat. Langsung di web ya? Nah, ofisialnya yang dibuat dari Basnas. Basnas, kita bilang kantor digital. Kantor digital. Kantor digital Basnas. Jadi orang bisa melihat website. Lalu kita buat aplikasi-aplikasi, ada aplikasi Cinta Zakat. Lalu kita buat lagi laporannya, kita laporan SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Jadi semuanya itu harus melalui IT. Nah, ini akan merubah mindset cara berpikir dan cara kerja. Nah, kebanyakan di daerah ini masih senangnya offline, bertemu langsung. Katanya kalau online tidak enak. Lalu belum mau menggunakan teknologi dan lain-lain. Alasan nggak bisa, inilah segala macam. Jadi ya kita berharap generasi yang sekarang ini memang berbeda dengan generasi Anda. Generasi Anda sudah familiar dengan IT, dengan digital. Yang generasi yang saya ini, yang orang-orang ini perlu dilatih, perlu diperkuat. Apa manfaatnya kalau kita bekerja secara sistem dan bekerja sesuai dengan aturan dan juga menggunakan media-media yang ada, baik itu Instagram maupun Facebook, itu semuanya informasinya harus diberikan. Dan hasil dari penelitian kita, 60% itu adalah kaum milenial yang membayar zakat. Tapi tidak besar. Tidak besar. Nah, gitu ya. Karena memang mereka kan pendapatan belum besar. Tetapi yang di atas 50 tahun ke atas, dia tidak menggunakan IT digital, tapi dia membayar datang ke kantor, dia besar. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa nanti kalau yang milenial ini menjadi 50 tahun,
Yang besar-besar itu mereka nanti dia dengan cara mobil banking, dengan cara macam-macam. Nah, jadi kita menanam dulu investasi sekarang, sistem kita bangun. Kita harapkan nanti 20 tahun Basnas itu akan semakin kuat dan kuat. Jadi ini program yang memang masih fresh, masih baru ya Pak? Iya, kita buat begitu. Untuk semua daerah-daerah kita ini surut ini sudah mulai tahun lalu kita buat. Ya, karena surut ini jauh kan biayanya mahal. Ya, ke sini. Lumayan jauh dari Jabotabek ya. Bahwa ini jadi apa ya? Jadi info yang baru juga, aku juga baru tahu bahwa ternyata Basnas ini sudah punya kantor digitalnya tadi. Iya. Dan makanya yuk teman-teman, buat apalagi yang masih seumuran aku, kita yang masih udah ngerti tentang digital ini, yuk mungkin kita bisa bantu jelasin nih ke orang tua kita yang mungkin kalau sekarang ya memang orang tua kita mungkin agak kurang dengan dunia digital, agak asing, masih gaptek asing. Katanya. Ya. Gaptek. Bukan saya yang bilang, bapak-bapak, ibu-ibu ini, Pak Profesor, Pak Kiai yang bilang. Nah jadi yuk mari kita gimana ya, kita luas sebarkan lagi ini bahwa agar nanti mimpi Basnas untuk menjadi lebih kuat 20 tahun ke depan nantinya ini bisa terwujud. Dan untuk mewujudkan itu tentu bukan hanya pergerakan Basnas yang dibutuhkan, tapi seluruh masyarakat ya Pak. Iya. Nah luar biasa pembahasan kita hari ini, dan mungkin Pak kita sudah berada di akhir nih. Mungkin ada nggak yang tadi yang sebenarnya belum disampaikan, ada yang kurang nggak? Apa sih yang sebenarnya teman-teman Gen Z milenial harus tahu tentang Basnas, atau apa pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada kaum milenial, kaum Gen Z yang lagi nonton video ini? Ya, terima kasih. Saya sangat senang dengan kaum muda ini karena saya sering melakukan podcast juga di YouTube, dan saya juga melakukan pengajian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman setiap hari Selasa pagi, dan itu ada di YouTube juga. Jadi cukup banyak YouTube sehingga untuk kaum muda bisa melihat Basnas melalui YouTube. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi, walaupun sekarang ini belum punya uang banyak, tapi kalau mau bersedekah atau berinfak sekarang sudah bisa, ya kan? Walaupun 10.000 asal tiap hari, tiap bulan nggak apa-apa, atau tiap minggu, dilatih dari sekarang. Karena apa? Karena bersedekah ini banyak sekali manfaatnya, dan Allah mengatakan yang disebut dengan tiyaratun lan tanburo, bahwa berbisnis dengan Allah yang tidak akan rugi. Karena Allah akan berikan tambah lagi, Allah akan anukan lagi seperti tangkai yang ada cabangnya 7 dan 7 gitu. Jadi berlipat-lipat ganda. Cuman masalahnya kaum muda ini nggak yakin bahwa Allah akan berikan seperti itu. Nah, jadi belajar yakin, mencobanya, cobalah dengan 10.000 tiap minggu, 10.000 tiap bulan. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Ya, dan itu akan lihat nantinya apa yang Allah balas. Dan ini kan pengalaman pribadi masing-masing. Ya. Silakan aja dicoba. Silakan. Karena janji Allah begitu. Buah perniagaan, berbisnis dengan Allah itu adalah memberikan sedekah. Berzakat, berinfak itu adalah bismillah, dan tidak akan merugi katanya. Artinya Allah akan tambahkan rezeki kita. Nah, itu harus kita yakini. Luar biasa. Jadi belajar untuk mulai, untuk ya walaupun sedikit tapi mulai, dan belajar untuk meyakini janji-janji Allah. Kita memang sebagai generasi muda harus lebih banyak belajar untuk itu. Dan teman-teman, sebenarnya kalau kita mendengar tadi semua pembahasan tentang Basnas, sebenarnya Basnas ini adalah tentang bagaimana menyebarkan kebahagiaan ya Pak. Betul. Menyebarkan kebahagiaan ke orang-orang yang kurang, ke orang-orang yang baru kena bencana. Jadi poin penting juga bahwa ternyata inilah Islam. Bagaimana Islam itu ya itu menyebarkan kebahagiaan, senyuman ke orang-orang. Bahkan makanya kenapa kita harus banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik, dan memanggil orang untuk ke jalan Allah, menjadi orang yang lebih baik. Karena masuk surga kalau sendiri juga nggak enak ya Pak. Jadi kan itu apakah disebut Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya orang Islam, tapi orang lain pun mendapatkan kebaikan. Nah, jadi tadi saya katakan kita ini harus menjadi orang bermanfaat, berguna, dan pandai mengabdi orang.
Luar biasa, karena Islam itu rahmatan lil alamin, berguna untuk dan bermanfaat untuk semesta alam. Insya Allah terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan, sudah mampir ke iBuild Production. Dan mungkin Pak bisa di mention channel yang Pak Kiai sering sharing biar teman-teman bisa kita juga. Kita di YouTube TV Basnas. Oh, di Basnas selanjutnya. Okay. TV Basnas. TV Basnas. Jangan lupa subscribe TV Basnas. Sebenarnya TV Basnas punya subscribe yang lebih banyak. Jadi yang penonton dari TV Basnas jangan lupa subscribe di iBuild Production. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Dan thank you for watching this video. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil, kita pelajari dari video kali ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Bubayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya.